Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisa Sismona, calon guru penggerak Angkatan 6 dari Kabupaten Sijunjung. Kali ini saya akan menampilkan aksi nyata modul 2.3 tentang supervisi akademik terhadap rekan guru di sekolah. Tujuan pembelajarannya yaitu calon guru penggerak mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching, melakukan refleksi terhadap praktik supervisi yang telah dilakukan tersebut. Kegiatan supervisi ini terdiri dari 3 tahap, yaitu pra-observasi, kemudian observasi, dan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya akan melakukan sesi wawancara pra-observasi sebelum melakukan supervisi kelas terhadap Ibu Rika Rustikawati sebagai guru IPA di kelas 8 di SMP Negeri 7 Sijunjung. Selamat pagi Bu Rika. Selamat pagi Bu Ice. Sehat? Alhamdulillah. Ceria ya? Ya, harus dong. Tidak wajib. dalam keadaan tertekan ya? Enggak, nyaman-nyaman aja, fine-fine aja Bu Ice. Ya. Nah, sebelum melakukan supervisi ke dalam kelas terhadap kelas yang Ibu Rika pegang, saya ingin berbincang-bincang dulu dengan Ibu Rika. Boleh. Sejauh mana persiapan Bu Rika sebelum masuk ke kelas tersebut? Nah, kira-kira nanti ini Bu Rika mau masuknya ke kelas berapa? Rencananya ini untuk pembelajaran berikutnya kita akan masuk ke kelas 84 Kak Ice. Ya, kelas 84. 84. Nah, materi yang akan disampaikan di 84 ini nanti apa? Materinya yaitu terkait dengan tekanan hidrostatis suatu benda, yaitu apa hubungan antara kedalaman suatu benda dalam zat cair dengan tekanan hidrostatisnya, begitu Bu Ice. Oh gitu. Nah, kalau misalkan Bu Rika kan sudah tahu nih keadaan kelas tersebut dengan siswa yang ada di kelas tersebut. Nah, kalau boleh Bu Rika mengidentifikasi apa yang kompetensi yang sudah mereka miliki nih sebelum kita memberikan materi tersebut. Salah satunya kompetensi yang sudah mereka miliki itu pada pertemuan sebelumnya, yaitu mereka sudah belajar tentang tekanan pada zat padat, begitu Bu Ice. Jadi kalau kemarin mereka sudah mengetahui bagaimana hubungan antara tekanan zat padat dengan gaya dan luas permukaan bidang tekan, sekarang mereka akan mempelajari tentang tekanan suatu benda ketika berada di dalam zat cair, gitu Bu Ice. Kemarin waktu pas pembelajaran tentang tekanan zat padat, mereka sudah dicontohkan dengan bagaimana mereka berjalan di atas tanah yang lembek atau tanah yang lunak dengan menggunakan sepatu hak tinggi sama sepatu bertapak datar, begitu Bu Ice. Nah, kira-kira kalau yang ini pada zat cair ini, zat cairnya apa ini nanti? Nah, zat cair yang kita gunakan itu ada dua zat cair yang berbeda. Yang pertama minyak, yang kedua yaitu air. Jadi dari kedua zat ini kan kita ketahui minyak sama air itu kan tidak akan pernah menyatu. Nah, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Apa yang membuat minyak dan air tidak menyatu? Nanti mereka akan menemukan konsep mereka sendiri, begitu Bu Ice. Nah, pembelajaran seperti apa nih yang disenangi oleh anak kita di kelas 84 ini gitu. Oke. Nah, nanti tergantung itu akan menentukan bagaimana metode Bu Rika nanti menyampaikan materi. Kalau untuk konsep-konsep pembelajaran IPA terutama yang berkaitan dengan ilmu-ilmu fisika, biasanya anak-anak kita seusia mereka ini akan sangat menggemari dan sangat menyukai pembelajaran yang ada praktikumnya langsung. Jadi mereka langsung mengerjakan dan mengaplikasikan konsep-konsep yang sudah mereka dapat sebelumnya, gitu Bu Ice. Jadi pada hari ini kita akan belajar dengan mereka kelas 84 dengan metode praktikum di laboratorium, gitu. Berarti metodenya praktikum dan laboratorium. Tentunya kalau kita praktikum ini banyak alat-alat yang digunakan. Sangat banyak Bu Ice. Kemudian apa kendala-kendalanya ini ketika praktikum itu? Kalau untuk seusia kelas 8 SMP, karena mereka rasa ingin tahunya masih cukup besar, mungkin akan kita dapati ada beberapa siswa kita yang bisa jadi menggunakan bahan-bahan praktikum dengan tidak semestinya, begitu Bu Ice. Jadi mungkin ini akan jadi satu kendala kita nanti ketika praktikum di labor, gitu Bu Ice. Mungkin ada dari beberapa mereka yang memain-mainkan bahan praktikum tidak sesuai dengan peruntukannya, begitu Bu Ice. Kalau seandainya hal itu terjadi, ada yang memainkan alat-alat praktikum, kemudian apa kira-kira yang akan Bu Rika lakukan untuk mengatasi kendala-kendala ini? Sebenarnya ini akan terus berlanjut biasanya ya Bu Ice ya, kalau anak-anak dibawa ke labor, kalau diberikan mereka bahan per kelompok, pasti akan ada saja kita temukan salah satu atau salah dua dari siswa kita yang memain-mainkan bahan praktikum. Nah, jadi itu pandai-pandainya kita di dalam kelas itu bagaimana strategi kita untuk lebih meningkatkan pengawasan kepada mereka di dalam kelas, untuk bagaimana mereka tetap fokus terhadap apa yang harus mereka kerjakan
dalam prosedur percobaan gitu. Oke, berarti pengawasan dari Bu Rika. Iya, pengawasan. Siapa nih kira-kira yang akan dilibatkan untuk mengawasi hal ini? salah Cukup Bu Rika saja atau mungkin ada kita Saya yang rasa dilibatkan itu yang lain? juga kita harus melibatkan perwakilan dari kelompok, kan mereka sudah saya bagi kelompoknya secara heterogen. Jadi dalam satu kelompok itu terdiri dari siswa yang cukup pintar, kemudian yang medium, kemudian yang juga yang mungkin sedikit low begitu Bu Ice. Jadi mereka yang katakanlah punya daya tangkap yang kuat, kemudian secara sikap juga bagus, mereka nanti akan mengawasi teman-temannya, membantu mengawasi temannya dalam kelompok. Oke, berarti ada kolaborasi Iya, ya? ada kolaborasi antara Di guru sana. dengan siswa. Nah, nanti setelah berarti aksi atau rencana yang akan kita lakukan adalah dengan melakukan praktikum Iya, dengan betul. segala kendalanya. Kemudian nanti kira-kira nih anak-anak ini akan merasa senang atau merasa terbebani nanti dengan pembelajaran ini atau bagaimana ekspektasinya Bu Rika terhadap pembelajaran ini bagaimana? Kalau menurut saya, karena ini konsep-konsepnya nanti akan berkaitan dengan prinsip-prinsip hidup mereka yang akan datang, ini saya rasanya akan menimbulkan rasa antusias para siswa kita untuk melakukannya. Karena ada beberapa konsep nanti yang akan mereka temukan sendiri setelah praktikum terkait dengan bekal hidup mereka nanti di masa yang akan datang. Jadi hal itu yang akan kita kembangkan ya. Mereka ya, menemukan betul. sendiri, Ya, bisa dipraktekkan ya, atau aplikasi dalam kehidupan. ya, dalam kehidupan sehari-hari. Begitu. Oke, ini sangat menarik sekali Bu Rika. Ya. Kira-kira jadwalnya kapan ini? Saya bisa ikut di dalam pembelajarannya Bu Rika. Sebenarnya kalau untuk jadwal itu saya serahkan kepada Bu Ice, sesempatnya Bu Ice, sebisanya Bu Ice. Mungkin kalau kita ketemukan jadwalnya di jadwal yang tepat, bisa jadi mungkin di hari Senin Senin Bu Ice-nya depan bisa, ya? ya Senin besok ya Bu Ice. Jam ke berapa ini? Kalau untuk 84 mereka di jam pertama setelah upacara Bu Ice. Oke, siap ya. Oke, sampai ketemu Ya, nanti di hari Senin jam pertama setelah upacara ya Bu Ice ya. Iya, terima kasih. Demikian wawancara pra-observasi untuk supervisi kelas terhadap Ibu Rika Rizkitawati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya pagi ini Ananda? Sudah sarapan semuanya? Semangat nak! Jadi tentang tekanan hidrostatis, kita hari ini yaitu menjelaskan hubungan antara tekanan hidrostatis dengan massa jenis zat cair yang berbanding lurus. Kemudian menjelaskan hubungan antara tekanan hidrostatis dengan kedalaman suatu benda dalam zat cair. Ketiga, menganalisis suatu kejadian yang berkaitan dengan konsep tekanan hidrostatis. Pembelajaran kita yaitu dengan melakukan kegiatan eksperimen di dalam kelompok masing-masing. Ibu harapkan silakan nanti kalian kerjasama dalam kelompoknya, gunakanlah alat-alat praktikum yang sudah ada di meja kalian dengan sebagaimana mestinya. Karena setiap kelompok sudah Ibu berikan kit, di mana kit itu banyak isinya. Jadi bagi alat-alat yang tidak kita gunakan dalam praktikum, Ibu mohonkan tidak ada yang menggunakannya. Ada di sini. Jadi ambil air berwarnanya dengan menggunakan piring. Isi sampai mana? Isi sampai batas 3 cm. Nah, ini. Nah, silakan. Isi sampai batas 3 cm aja. Pegang ini ya, ini goyang dangdut dikit nih. Baru ditekan. Sudah? Udah, lebih dikit nggak apa-apa. Nah, usahakan ini ketinggian antara pakunya ini sama tinggi. Sama tinggi ya. Nah, sama tinggi antara permukaan kedua sisi pakunya. Udah? Udah? Nah, silakan tekan. Peg. Di sini 3 cm, sini 5, berarti berapa selisihnya? 2 cm, berarti itu tekanan hidrostatisnya. Isi dalam LKPD-nya. 4 cm dalam air, Ya. 4 cm pada minyak, 4,5 pada air, 4 cm pada berarti mana? kedalaman
9 cm. Ya. Kedalaman air dan air 7,5 Ya. cm, sedangkan minyak 7 cm. 7 cm. Nah, silakan duduk, kita berikan tepuk tangan untuk kelompoknya mereka. Tekanan di dalam air sangat besar. Karena kita saja kalau menyelam tidak pakai alat bantu di dalam kedalaman 20 cm itu sudah tidak bisa. Ya. Apalagi ini sudah kehilangan Pada kedalaman ratusan ya dalam kedalaman kedalaman 500 cm. Nah, jadi besok tugas kalian baca tentang hukum Archimedes untuk pertemuan berikutnya. Kita juga akan melakukan praktikum tentang hukum Archimedes. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Oke, terima kasih Ananda semuanya untuk pembelajaran hari ini. Bagaimana rasanya pembelajaran hari ini? Kita sudah praktikum berkelompok, sudah banyak menemukan konsep-konsep baru. Bagaimana kesan kalian? Bagaimana? Senang. Senangnya kenapa? Karena bisa praktik. Kita bisa mengetahui menyelam itu ada batasnya Bagus. dan kita harus menggunakan alat bantu. Kita berikan tepuk tangan untuk semua kalian. Terima kasih atas kerjasama yang bagus antara kalian dengan sesama kelompok, kemudian kalian dengan ibu saling berkolaborasi untuk menemukan konsep baru. Terima kasih diucapkan. Kita cukupkan pelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Rika. Selamat siang Bu Ice. Ya, sekarang kita akan melakukan percakapan pasca observasi di dalam kelas yang sudah kita lakukan beberapa hari yang lalu. Yap. Ya, sekarang saya ingin bertanya kepada Ibu Rika, setelah kita melakukan pra observasi, kemudian kita lakukan observasi di dalam kelas, bagaimana perasaan Ibu Rika terhadap kegiatan yang sudah kita lakukan ini? Baik, makasih Bu Ice. Jadi perasaan saya setelah diobservasi kemarin tuh lebih lega ya Bu Ice ya. Selama ini saya taunya kalau di supervisi itu adalah suatu momok bagi guru. Biasanya kita kalau ngajar itu ya kita yang punya hak di dalam kelas gitu. Namun dengan adanya supervisi yang Bu Ice lakukan yang diawali dengan adanya pra observasi itu sehingga saya lebih mempersiapkan pembelajaran sehingga persiapan saya dalam melaksanakan pembelajaran itu lebih matang, jadi sehingga tidak ada lagi rasa takut, rasa grogi di dalam kelas karena persiapan sudah saya siapkan dengan semaksimal mungkin. Jadi tidak ada lagi momok menakutkan ketika mau disupervisi. Ini adalah suatu penghakiman oleh seorang supervisor ke dalam kelas gitu Bu Ice. Tapi dengan adanya pra supervisi yang setelah kita lakukan beberapa waktu sebelumnya, itu saya tahu bahwasanya supervisi itu bukanlah yang menakutkan begitu Bu Ice. Iya, terima kasih Bu Rika. Sesuai dengan yang kita harapkan bahwa dalam kurikulum Merdeka ini ditegaskan bahwa supervisi itu bukanlah kegiatan untuk menghakimi guru atau menilai si guru itu mengajar gitu, tetapi melakukan pengembangan terhadap diri guru. Lewat apa pengembangannya? Lewat pra dulu. Pra itu kita rencanakan, kita diskusikan apa yang kita lakukan, kemudian baru dilakukan supervisi atau observasi di dalam kelas gitu. Berarti tujuan dari kegiatan supervisi kita ini tercapai gitu ya Bu Rika ya. Nah, terus selanjutnya ketika pembelajaran di dalam kelas, apakah sudah sesuai dengan tujuan yang di awal kita bicarakan? Nah, begitu tadi Bu Ice. Karena kita sudah melakukan pra-supervisi sebelum proses pembelajaran, sehingga saya lebih mempersiapkan diri sebelumnya. Saya buka lagi apa yang harus saya ajarkan dengan para siswa untuk beberapa hari di waktu pelaksanaan supervisi, sehingga saya rasa apa yang sudah kita rencanakan, apa yang sudah saya rencanakan di RPP, di perangkat pembelajaran, itu insya Allah semuanya sudah saya tuangkan dalam proses pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai di hari tersebut. Begitu Bu Ica. Tujuan pembelajaran sudah tercapai ya. Kemudian teknik penyampaian pembelajaran kemarin kepada
peserta didik bagaimana kira-kira menurut Ibu Rika? Tekniknya kemarin kan ada dengan praktikum. Kemudian diskusi. Diskusi. Nah, semuanya yang sudah saya rencanakan itu alhamdulillah sudah tercapai karena dalam pembelajaran kemarin kita menggunakan teknik diskusi eksperimen, Iya. kemudian diskusi, kemudian kolaborasi antara Iya. murid dengan guru begitu Bu Ice. Jadi alhamdulillah saya merasa puas dengan apa yang sudah kita laksanakan kemarin Bu Ice. Iya, teknik pembelajaran juga sudah terlaksana. Yap. Kemudian produknya kemarin apa yang dihasilkan? Kira-kira menurut Bu Rika sudah sesuai dengan yang direncanakan produk yang dihasilkan oleh peserta didik kita kemarin? Alhamdulillah menurut saya itu dari apa yang sudah saya berikan kepada anak-anak itu sudah tercapai produk yang saya ingin sampaikan kepada anak, bahwasanya anak-anak mengetahui salah satunya batasan menyelam kepada mereka sehingga mereka punya ilmu nanti suatu saat akan terpakai oleh mereka ketika mungkin besar nanti mereka punya hobi untuk menyelam, mungkin diving mungkin, jadi mereka tahu batasan kedalaman air tempat mereka menyelam. Kemudian ada lagi satu ilmu yang sangat bermanfaat bagi mereka terkait dengan kasus-kasus yang 3 tahun belakangan terjadi, yaitu tentang tenggelamnya kapal Nanggala 402. Mereka tahu ternyata pada kedalaman segini kapal itu hilang atau hilang kontak, ternyata tidak mungkin ada satupun awak yang bisa diselamatkan karena pengaruh dari tekanan hidrostatis yang berada di air tadi, begitu Bu Ica. Berarti produknya sudah juga sesuai dengan yang kita rencanakan ya. Insya Allah Bu Ica. Nah, kira-kira kedepannya apa yang akan Ibu Rika rencanakan untuk pembelajaran ini supaya Bu Rika itu dalam memberikan materi atau pembelajaran di dalam kelas sama seperti yang supervisi yang kita sama lakukan, tercapai ya Bu Ica tercapai ya. gitu. Apa rencananya? Yang pertama pastinya saya harus mempersiapkan diri untuk memberikan pembelajaran kepada para siswa dengan salah satunya tuh perangkat pembelajaran. Saya sempurnakan, saya sesuaikan dengan kondisi siswa di dalam kelas begitu. Kemudian saya persiapkanlah bahan-bahan, kalau ada praktikum dipersiapkan dengan semaksimal mungkin bahan-bahan praktikumnya. Kalau yang selama ini sebelum supervisi ini Bu Ica, ini jujur saya kalau seandainya anak-anak praktikum itu memang di pagi hari itu saya persiapkan Bu Ica. Bahan untuk praktikumnya. Iya, langsung di pagi itu sehingga terpakailah jam pembelajaran untuk mempersiapkan alat-alat begitu Bu Ica. Tapi dari supervisi yang sudah kita laksanakan kemarin yang diawali dengan pra supervisi, beberapa hari sebelum kegiatan itu saya sudah mempersiapkan semua bahannya sebelum dimulainya pembelajaran sehingga tidak ada lagi waktu yang terbuang begitu Bu Ica. Berarti pembelajarannya yang dilakukan benar pembelajaran yang sudah terencana gitu ya. Lebih terencana. Sehingga tujuan pembelajaran juga tercapai. Betul, Oke. Bu Ica. Terima kasih ya Ibu Rika. Hanya itu mungkin percakapan kita pasca observasi. Ya, Bu Ica. Saya harap bahwa supervisi bukanlah hal yang menakutkan. Mungkin sering-sering kita supervisi sehingga pembelajaran kualitas pembelajaran meningkat, pemahaman peserta didik terhadap materi juga meningkat. Terima kasih Bu Rika. Terima kasih, Bu Ica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kegiatan supervisi saya sebagai calon guru penggerak terhadap rekan guru di sekolah. Terima kasih, sampai jumpa.